Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa yang berbahagia. Masih semangat belajar anatomi dan fisiologi. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang orientasi tubuh manusia. Sekarang kita akan belajar tentang pengantar anatomi dan fisiologi. Namanya juga pengantar. Jadi ini baru materi yang mengantarkan ke materi yang berikutnya. Jadi semoga mahasiswa sudah siap dan sudah belajar sebelumnya tentang anatomi dan fisiologi. Yang pertama kita pelajari adalah posisi anatomi. Artinya melihat manusia berdasarkan posisi anatomi. Kenapa nggak dilihat dari duduk atau berbaring? Karena posisi itu tidak membagi bagian-bagian tubuh manusia dengan tepat. Jadi posisi anatomi adalah tubuh tegak, kaki terpisah, telapak tangan menghadap ke depan, ibu jari menjauh dari tubuh. Artinya, kenapa telapak tangan menghadap ke depan? Supaya bisa dibedakan bahwa telapak tangan itu adalah bagian anterior atau bagian depan, dan punggung tangan itu adalah bagian posterior atau bagian belakang. Istilah-istilah dalam anatomi ini adalah wajib dihafal. Artinya, ini adalah bahasa yang umum digunakan di kalangan petugas kesehatan. Jadi memang istilah ini harus secara otomatis dipahami oleh mahasiswa. Superior itu artinya menggambarkan posisi atau letak atau kedudukan yang bagian atas. Inferior bagian bawah. Anterior itu bagian depan tubuh. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika posisi anatomi ada tangan bagian depan atau anterior telapak tangan, dan punggung tangan itu adalah bagian belakang atau posterior. Medial itu menunjukkan garis tengah tubuh. Lateral itu samping atau menjauh dari garis tengah tubuh. Intermediate menunjukkan lokasi atau tempatnya berada di antara medial dan lateral. Proksimal artinya dekat atau lebih dekat ke bagian tubuh. Distal adalah kebalikan dari proksimal. Distal artinya jauh atau lebih jauh dari bagian tubuh. Superficial menunjukkan bagian permukaan tubuh, berarti dia di bagian permukaan. Kalau kebalikannya adalah deep atau visceral, itu adalah menunjukkan bagian yang lebih dalam atau lebih jauh dari permukaan tubuh. Perhatikan dengan seksama beserta contoh-contohnya. Contoh, superior atau bagian atas. Ke arah atas atau ke arah kepala atau kranial. Kranial artinya tulang kranium atau tulang kepala. Kranial juga diistilahkan dengan kepala. Contoh, kepala itu superior daripada abdomen. Kepala terletak di atas atau lebih di atas daripada perut. Contoh berikutnya, inferior. Kalau superior itu bagian atas, inferior adalah kebalikannya. Inferior atau bagian kaudal atau bagian bawah. Contoh, navel itu apa ya? Bukan tali pusat. Pusat, umbilikus. Pusat yang ada di perut kita itu terletak di bagian bawah atau terletak lebih bawah daripada dagu. Contoh berikutnya ventral atau anterior atau bagian depan. Contoh, tulang dada itu berada di bagian depan dari tulang belakang atau spinal. Tulang dada berada di anterior atau bagian depan dari tulang spinal. Dorsal atau posterior artinya belakang. Contoh, jantung berada di bagian belakang tulang dada. Tulang dada berada di depannya jantung. Fungsinya, tulang dada melindungi organ di bawahnya,
yaitu jantung dan paru-paru. Kemudian medial. Medial artinya bagian tengah tubuh. Contoh, jantung berada di tengah antara tangan kanan dan tangan kiri. Atau jantung berada medial antara paru kanan dan paru kiri. Lateral itu artinya bagian samping. Contoh, tangan kiri dan tangan kanan terletak di samping dada. Berarti dada di tengah, kanan dan kiri, tangan kanan dan tangan kiri berada di samping dada. Kemudian intermediate. Intermediate itu berarti antara medial dan lateral. Contoh, tulang collarbone itu tulang bahu. Tulang yang ada di antara leher dan lengan atas itu diantaranya disebut bahu. Bahu terletak di antara tulang dada dan tulang lengan atas. Proksimal. Proksimal artinya mendekati atau closer atau lebih dekat dari bidang atau bagian tubuh. Contoh, siku itu berada lebih dekat dengan bagian tubuh utama daripada pergelangan tangan. Siku lebih dekat daripada pergelangan tangan. Kebalikan proksimal adalah distal. Distal berarti menjauh atau menjauhi bagian tengah tubuh. Contoh, lutut itu lebih jauh letaknya daripada paha. Berarti lutut itu lebih distal daripada paha. Superficial atau bagian eksternal itu berarti dekat dengan permukaan. Contoh, kulit itu superficial atau lebih ke arah permukaan tubuh daripada tulang skeletal atau pada tulang dada misalnya. Deep atau internal itu berarti bagian dalam. Contoh, paru-paru terletak di lebih dalam dari tubuh daripada kulit. Berarti kulit itu superficial, paru-paru itu eksternal. Paru-paru itu internal atau visceral. Anterior view, artinya tubuh manusia dilihat dari bagian depan. Tubuh manusia dilihat dari bagian depan. Mahasiswa wajib hafal nama bagian-bagian ini terutama untuk bagian-bagian yang terlihat dengan jelas dan bagian-bagian tubuh yang punya atau yang merupakan bagian dari pelayanan kebidanan. Misalnya, mengambil darah di lipatan lengan kanan atau lengan kiri. Berarti Anda harus tahu nama areanya. Kemudian rongga perut. Ibu hamil, usia kehamilannya sudah sekian bulan dilihat dari tinggi rahimnya atau seberapa besar perutnya. Jadi itu sangat terlihat dengan jelas pada pada anatomi bagian depan. Silakan mahasiswa pahami, silakan mahasiswa hafalkan. Ini akan menjadi bagian dari post-test. Setelah pembelajaran, saya akan adakan evaluasi. Silakan mahasiswa hafalkan tentang tubuh bagian depan. Posterior view. Manusia dilihat dari tampak belakang. Sama dengan manusia dilihat tampak depan, manusia ditinjau dari belakang juga dilihat dari posisi anatomi. Hafalkan nama-namanya, terutama area di mana kita melakukan tindakan-tindakan pelayanan. Contoh, otot pada
Gluteal atau pada bokong, tempat di mana kita melakukan injeksi atau melakukan suntikan intramuskuler. Misalnya injeksi KB, keluarga berencana. Di mana tempatnya, apa namanya? Ini mahasiswa sudah mulai harus menghafal sedikit demi sedikit ya. Bidang tubuh atau body plan. Bidang tubuh artinya garis imajinasi atau garis-garis hayal yang membagi manusia menjadi bagian-bagian. Contoh, bidang sagital. Artinya garis yang membagi tubuh manusia menjadi bagian kanan dan bagian kiri. Mid sagital atau medial itu adalah bidang sagital yang terletak di garis tengah tubuh. Frontal atau korona membagi tubuh manusia menjadi bagian anterior dan posterior. Frontal atau koronal membagi tubuh menjadi bagian depan dan bagian belakang. Transverse atau horizontal atau cross section membagi tubuh manusia menjadi bagian superior dan inferior, menjadi bagian atas dan bagian bawah. Oblik itu adalah bagian tubuh yang dibagi secara diagonal atau miring. Jadi memang ada otot-otot tubuh kita itu yang sifatnya oblik atau miring. Contoh paling mudah adalah mata, muskulus pada otot pada mata. Kita bisa melirik ke atas bawah, melirik ke kiri atas, melirik ke kanan atas, melirik ke kiri bawah, melirik ke kanan bawah, itu karena ada kerja otot yang sifatnya oblik atau miring. Jadi memang ada bagian-bagian tubuh kita yang sifatnya oblik atau diagonal. Ini adalah gambaran dari body plan atau bidang tubuh. Frontal membagi tubuh manusia menjadi dua, bagian anterior dan posterior, bagian depan dan bagian belakang. Medial atau mid sagital atau sagital membagi manusia menjadi dua, bagian kanan dan bagian kiri. Transversal membagi tubuh manusia menjadi bagian atas dan bagian bawah, menjadi dua, bagian superior dan inferior. Variasi anatomi tubuh manusia. Jadi maksudnya, meskipun manusia lebih dari 90% itu struktur tubuhnya itu sesuai dengan gambaran pada buku-buku tentang anatomi fisiologi, tapi manusia punya variasi, baik anatomi internal atau anatomi bagian dalam dan anatomi eksternal atau anatomi bagian luar yang bisa kita perhatikan dari luar. Misalnya, kadang-kadang ada saraf dan pembuluh darah yang letaknya beda. Misalnya, ada dua pasien, dua-duanya mau kita ambil darah. Pasien A, letaknya tuh di sini gitu. Ternyata di pasien B, kok nggak sama sih letaknya? Ya karena nggak semua manusia itu letak anatominya sama persis. Kadang-kadang ada saraf-saraf yang beda. Atau ada otot-otot yang beda. Misalnya, ada manusia yang tidak mampu menutup matanya dengan sempurna. Jadi kalau kita merem itu masih ada celah sebagian karena kelemahan otot-otot pada kelopak mata. Jadi memang itu bukan kelainan kadang-kadang, tapi memang itu variasi individu. Misalnya ada individu yang bisa menggulung lidah, tapi ada individu yang nggak bisa. Saya yang nggak bisa. Jadi misalnya ada beberapa individu yang memang punya perbedaan-perbedaan. Atau kadang-kadang anatominya jelas terlihat. Misalnya karena kecacatan misalnya, ada organ tubuh yang tidak ada, atau karena berlebih, misalnya polidaktil atau jarinya lebih dari 10 atau 11 ya. Jadi memang kadang-kadang tubuh manusia punya perbedaan dari sisi variasi anatominya. Sekarang kita belajar rongga tubuh atau body cavity. Rongga tubuh kita bagi menjadi rongga dorsal dan rongga ventral. Dorsal cavity itu melindungi sistem saraf. Sistem saraf yang terutama itu adalah otak atau sistem saraf pusat. Jadi dibagi menjadi dua.
Kranial, tadi saya sebutkan, kranial itu artinya kepala atau kranium. Otak itu kranial, dan vertebra. Vertebra itu artinya tulang belakang. Meliputi kolumna vertebra termasuk spinal cord. Spinal cord adalah bagian dari sistem saraf pusat yang di otak, kemudian menyambung terus ke belakang sampai ke tulang ekor. Ventral cavity itu adalah rongga yang melindungi organ-organ internal atau visceral yang dibagi menjadi dua, rongga torak atau rongga dada dan rongga abdominopelvis atau rongga abdomen dan rongga panggul. Perhatikan warna. Untuk yang berwarna kuning itu adalah dorsal body cavity atau rongga tubuh untuk dorsal atau bagian belakang. Yang berwarna merah itu adalah ventral. Itu bila manusia dilihat dari lateral view atau dari sisi samping. Jadi, apa sih isinya rongga dorsal? Itu isinya adalah rongga kranial atau otak atau rongga kepala. Isinya adalah otak sampai medula spinal sampai ke tulang ekor. Kemudian yang berwarna merah atau rongga ventral itu adalah melindungi organ-organ tubuh bagian dalam. Ada rongga dada, terutama berisi jantung dan paru. Kemudian ada rongga perut atau abdomen, terutama terisi organ-organ pencernaan. Dan batas antara rongga dada dan rongga abdomen adalah diafragma. Diafragma adalah otot utama pernapasan, yang kalau kita bernapas, menarik napas, maka diafragma akan mengembang ke bawah untuk melebarkan rongga dada. Jadi inilah yang menyebabkan dada dan perut kita bergerak naik dan turun. Itu adalah otot diafragma ketika kita bernafas. Kemudian rongga perut atau rongga abdomen isinya adalah digestif atau pencernaan ya. Kemudian rongga pelvis atau rongga panggul isinya terutama adalah bladder atau kandung kemih, organ-organ reproduksi, baik reproduksi pria maupun wanita, dan rektum atau saluran pembuangan. Kalau tadi manusia dilihat dari lateral atau samping, sekarang manusia dilihat dari sisi anterior atau depan. Untuk yang berwarna kuning, tadi kita sudah sepakat ya, itu adalah dorsal cavity, isinya adalah kranial atau rongga kepala, yang terutama letak otak sistem saraf pusat. Kemudian yang bagian depan warna merah itu adalah rongga-rongga dada, rongga abdomen, dan rongga panggul. Ini adalah tampilan organ dalam tubuh. Perhatikan cairannya. Nah, cairannya itu kita sebut sebagai membran serosa atau cairan serosa. Cairan-cairan di dalam rongga-rongga, rongga abdomen, rongga dada, rongga toraks, rongga pelvis, dan dia berada di antara organ yang satu dengan organ yang lain, tujuannya adalah melindungi organ dari friksi atau gesekan antar organ. Bayangkan motor misalnya, untuk bisa bergerak, untuk bisa berjalan dengan baik, dia butuh oli atau pelumas. Manusia pun demikian, yang disebut dengan seros, membran serosa. Misalnya, di rongga dada itu ada dua organ utama, yaitu jantung dan paru kiri, paru kanan. Jantung terletak di tengah, tidak persis di tengah, antara paru kanan dan paru kiri. Pada saat yang bersamaan, jantung berdenyut, lup-dup, lup-dup. Pada saat yang bersamaan, paru-paru mengembang untuk menarik nafas dan mengempis ketika membuang nafas. Di saat yang bersamaan, mereka bekerja bersama, tapi tidak saling menggesek atau tidak saling friksi, karena di antara organ-organ itu terdapat cairan atau membran serosa. Contoh lain, cairan yang ada di antara sendi-sendi. Misalnya kalau kita misalnya sudah lansia, ketika bergerak dari duduk ke berdiri itu kadang tulangnya bunyi kretek-kretek gitu ya. Itu artinya mungkin ada cairan yang sudah mulai berkurang jumlahnya sehingga terjadi pergesekan antar tulang. Jadi pentingnya membran serosa bagi tubuh karena memang tujuan utamanya adalah melindungi organ-organ agar mampu bekerja secara maksimal. Ini contoh ini adalah
abdominal cavity atau rongga abdomen ini adalah usus. Usus manusia kalau dipanjangin itu panjang banget, sama dengan usus ayam. Siapa yang pernah lihat usus ayam ditarik itu panjang, tapi ketika dimasukin dalam perut dia menggulung-gulung, berliku-liku. Artinya kalau usus ini bekerja bersamaan, maka dia tidak saling mengganggu atau tidak saling menggesek usus sebelahnya karena ada membran serosa. Rongga torak atau rongga dada dibagi menjadi dua rongga pleura, pleura kanan dan pleura kiri. Kalau ada kata pleura itu artinya paru. Kemudian mediastinum dan perikardial. Perikardial itu artinya jantung. Perikardial ya, peri itu artinya tepi, kardial itu jantung, misalnya kardiovaskuler berarti sistem jantung dan pembuluh darah. Di dalamnya ada rongga pleura yang terletak di paru. Ada mediastinum yang terdiri dari rongga perikardial yang meliputi organ-organ yang ada di dalam toraks, dan rongga perikardial yaitu rongga yang menyelubungi atau melingkupi jantung. Rongga abdominopelvis itu dipisahkan oleh diafragma. Jadi tadi apa sih yang memisahkan rongga dada dan rongga perut? Dia adalah diafragma. Diafragma adalah otot utama pernafasan. Terdiri dari dua, rongga abdomen. Isinya saluran-saluran pencernaan. Ada lambung, usus, limpa, liver atau hati atau hepar, dan organ-organ lainnya. Di dalam rongga pelvis atau rongga panggul ada kandung kemih atau bladder, organ-organ reproduksi, dan rektum. Sekarang kita belajar membran-membran yang ada di rongga-rongga bagian dalam tubuh. Ada parietal serosa dan ada visceral serosa. Visceral itu artinya bagian dalam, parietal itu tepi. Seros atau membran serosa, tadi yang saya sebutkan, dia adalah cairan yang ada di antara organ-organ. Dan tadi kita lihat gambar perut, ada usus dan ada organ lain, di antaranya itu ada serosa. Tujuannya adalah mencegah pergeseran, mencegah friksi, dan memaksimalkan kerja organ. Apa sih hubungan antara membran serosa dengan organ? Contohnya adalah ada balon yang ditiup, kemudian kita letakkan tangan di antaranya. Tangan kita itu dianggap adalah organ, misalnya jantung. Kemudian balon ini ada balon yang menempel langsung pada tangan kita. Kemudian ada ruang di antaranya dan ada lapisan luar balon. Jadi, bagian dalam balon yang langsung menempel pada organ, pada tangan kita sebut sebagai visceral. Visceral artinya bagian dalam. Visceral serosa atau cairan serosa yang memang menempel langsung pada organ. Kemudian parietal serosa parietal itu adalah lapisan bagian luar. Nah, bagian luar inilah yang akan berdempetan dengan organ lainnya. Di antara visceral dan parietal itu ada ruangan atau rongga yang disebut dengan yang diisi dengan cairan serosa. Jadi bisa dibayangin kalau tangan di dalam balon ini gerak-gerak, anggap aja jantung yang lagi berdenyut, lup-dup, lup-dup. Kemudian tangannya membuka, menutup. Itu tetap berada di dalam balon. Artinya meskipun jantung itu berdenyut, dia tetap berada di dalam lapisan membran serosa. Perhatikan gambar ini adalah gambar jantung yang terletak di rongga dada. Jadi memang tadi sepakat ya, visceral itu berarti bagian dalam, lapisan bagian dalam. Kemudian parietal perikardium itu adalah lapisan jantung yang bagian luar. Di tengah-tengahnya terisi oleh cairan perikardial. Kalau jantung itu namanya perikardial atau kardial, tapi kalau paru itu namanya pleura ya. Jadi kalau jantung ini berdenyut, maka lapisan di sekitarnya ini yang menyelubungi jantung akan melindungi jantung bergesekan dengan sebelahnya. Sebelahnya jantung itu siapa? Ada paru kanan, ada paru kiri, di atasnya jantung itu ada rongga-rongga dada. Jadi meskipun tulang itu keras tapi tidak melukai jantung karena ada lapisan-lapisan yang memang bertugas melindungi jantung. Perhatikan gambar ini, boleh di pause
untuk memperhatikan dengan seksama. Jadi tadi ada lapisan luar yang disebut dengan parietal perikardial, ada lapisan yang menempel pada jantung yang disebut dengan visceral perikardial, dan cairan di antaranya disebut dengan serus atau perikardial serus atau serosa perikardial. Silakan di pause gambar ini, pahami maksudnya kenapa organ tubuh manusia itu harus ada cairan atau membran serosa. Boleh juga di pause yang gambar ini, silakan Anda pahami maksud tangan ini. Kemudian itu adalah jantung, ada lapisan bagian dalam dan ada lapisan bagian luar. Di tengah-tengahnya itu disebut dengan rongga perikardial. Isinya adalah serosa, cairan atau membran serosa, yang tujuannya adalah melindungi jantung. Bayangkan tangan itu bergerak, membuka, menutup, tapi tetap bekerja secara baik. Cermati gambar ini, jantung berada di antara paru kanan dan paru kiri. Di bawah jantung itu ada diafragma. Di atas atau di depannya jantung itu adalah tulang dada. Artinya, jantung itu diselubungi atau diliputi oleh lapisan perikardial, parietal, dan perikardial visceral yang terisi cairan perikardial atau serosa perikardial, yang tujuannya ketika jantung bekerja dia tidak bergesekan dengan organ di sekitarnya. Pun demikian dengan paru. Kalau di paru namanya pleura. Ini adalah paru. Paru pun juga sama ya, diselubungi oleh selaput atau lapisan. Yang bagian luar disebut parietal pleura, yang bagian dalam yang menempel pada paru langsung kita sebut sebagai visceral pleura. Cairan diantaranya disebut dengan pleura serosa atau serosa pleura. Ini konsepnya sama dengan organ tubuh lainnya, hanya kok beda nama. Ya, jadi di anatomi itu beda nama, walaupun fungsinya mirip atau sama, maka dia menunjukkan tempatnya. Kalau pleura itu paru, nggak ada tempat lain yang namanya pleura. Cermati gambar ini adalah gambar jantung. Di sisi kiri kanannya itu adalah letak atau tempatnya paru-paru. Kemudian yang putih-putih itu adalah tulang dada, yang tulangnya sudah diambil ya. Kemudian yang belakang bergaris-garis itu adalah tulang kosta belakang atau tulang iga. Kemudian itu selalu tampak basah, itu adalah membran serosa. Seperti inilah keadaan tubuh manusia yang sebenarnya. Tidak hanya jantung, tidak hanya paru, pada lambung atau gaster atau stomach itu juga memiliki serosa, yang memang lambung itu bekerja untuk mencerna makanan. Jadi bayangkan semua organ tubuh itu punya cairan serosa. Jadi itulah pentingnya air bagi tubuh. Kalau motor, mobil itu oli, tapi bagi manusia itu sangat penting adalah air. Jadi air itu adalah bagian terbesar dari komposisi tubuh manusia. Itu sebabnya orang yang kekurangan cairan itu bisa mengakibatkan gangguan atau masalah kesehatan. Rongga tubuh yang lain itu ada rongga oral atau mulut, digestif, itu juga rongga pencernaan ya. Mulut adalah bagian dari sistem pencernaan. Nasal atau rongga hidung itu terletak di bagian belakang hidung atau posterior. Orbita itu rongga mata, tempatnya mata. Kemudian rongga telinga tengah yang terdiri dari tulang-tulang pendengaran. Fungsi tulang-tulang pendengaran adalah melanjutkan atau mentransmisikan gelombang suara. Kita bisa mendengar suara karena ada dua hal, yaitu melalui hantaran udara dan hantaran tulang. Itu sebabnya kalau kita berbicara di ruangan tertutup atau ruangan yang kedap udara, orang dari luar tidak bisa mendengar pembicaraan kita, karena memang salah satu penghantar suara adalah udara. Tapi kalau pintunya terbuka, ada udara yang keluar, kemudian kita berbicara, maka kemungkinan orang di luar itu bisa mendengar pembicaraan kita. Sekarang kita membahas tentang regio. Regio artinya membagi rongga perut dan panggul menjadi 9 regio. Ada regio hipokondria kanan, regio epigastrik,
regio hipokondria kiri, regio lumbal kanan, regio umbilikal, regio lumbal kiri, regio iliaka kanan, regio hipogastrik atau pubik. Pubik itu nama lain dari pubis ya. Pubis itu artinya rambut pada kemaluan. Kemudian yang terakhir adalah regio iliaka kanan atau inguinal. Inguinal itu artinya lipat paha. Apa gunanya regio? Tugas mahasiswa adalah dalam mempelajari regio, organ apa yang ada di dalam regio tersebut. Ini adalah organ-organ yang terletak di regio abdominopelvis. Jadi tugas mahasiswa adalah pelajari organ-organ yang ada di dalam ke-9 regio ini. Misalnya, ada liver atau hati atau hepar. Ini adalah organ paling besar yang ada di rongga perut atau rongga abdomen. Tentukan dia berada di regio mana dan regio mana. Pentingnya mempelajari regio dan kuadran adalah ketika Anda memeriksa kesehatan, bagian mana yang sakit, bagian mana yang nyeri. Menjadi asisten bedah, bagian mana yang menjadi yang mau dioperasi, bagian mana yang nanti pasca operasi harus dibersihkan, harus dirawat lukanya. Jadi memang mahasiswa harus paham tentang organ-organ yang terletak di regio ini. Selain regio, kita juga akan belajar tentang kuadran. Kalau tadi regio abdominopelvis adalah membagi bagian perut dan panggul menjadi 9 regio, abdominopelvic quadrant itu membagi menjadi 4. Ada kuadran kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Dan perhatikan organ apa yang ada di bawahnya. Ini akan menjadi bagian dari post-test juga ya. Oke, setelah ini kita akan mengadakan latihan atau post-test. Soal post-testnya akan saya kirimkan melalui media sosial. Silakan dikerjakan. Nanti si pen tugasnya adalah mendata mahasiswa yang mengerjakan dan mahasiswa yang belum mengerjakan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga ini bermanfaat dan semangat belajar untuk semua.